Lah kok dikawin Pak kalau hawa nafsu? Ya. Dan itu ego sekali. Dia ambil dan dia miliki sendiri. Dan dia ngasih saran, jangan ke wanita jalan, ke pelacuran. Ya, memang betul kamu tidak ke pelacuran, tapi kamu ngambili perempuan-perempuan dari istri 1000, saudara. Itu lebih dari pelacuran bukan? 1000 koleksinya. 1000. Itu bukan, oh karena raja mesti kawin begitu banyak. Itu sudah sakit. Saudara. 1000. Itu kan iniquity, kecenderungan dosa yang sama yang bapaknya punya. Nah, akhirnya Alkitab berkata, dia nyembah yang namanya patung Dewi Ashitoret, kalau Anda baca kisahnya. Dan itu adalah Dewi yang dipuja oleh orang Sidon. Sekarang coba buka dulu. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Pasal 11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, supaya Anda bisa tahu akan ayatnya. 1 Raja-Raja pasal 11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing, di samping anak Firaun yang mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Nah, kata cinta ini sebetulnya bukan murni cinta-cinta yang laki perempuan biasa, tapi lebih kepada sexual activity, kegiatan yang seksual sifatnya. Jadi cintanya ini, kata cinta ini lebih pada sexual activity. Tadi katakan ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Ashitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Yang dia ikuti adalah Ashitoret, dewinya orang Sidon. Nah, saya mau beritahu saudara, Ashitoret atau Asyera inilah sebetulnya yang disembah oleh Isabel. Sebab Isabel itu adalah anak dari Raja Sidon. Coba buka 2 Raja-Raja pasal 9. Nah, sebelum kita baca, dengar dulu saudara. Penyembahan kepada Ashitoret itu adalah penyembahan kepada dewi perjinahan sebetulnya. Isabel ini pemuja akan Ashitoret atau Asyera. Dan total hidupnya isinya perjinahan. Nanti saya buktikan dalam kitab Wahyu dikatakan jelas bahwa Isabel itu yang membuat anak-anak Tuhan hidup dalam perjinahan. Nah, Isabel sendiri penuh dengan perjinahan. Sampai menjelang matinya, ini yang dia buat. Buka 2 Raja-Raja 9, lihat pada ayat yang ke-30. Judulnya Isabel dibunuh. Sampailah Yehu ke Yisrael. Ketika Isabel mendengar itu, jadi ini Ahab sudah mati, Yehu sekarang berontak. Dia akan ambil alih kekuasaan karena Tuhan mengurapi Yehu jadi raja. Nah, ketika Yehu masuk ke kota itu, ini yang dibuat Isabel untuk mencoba menyelamatkan dirinya dari Yehu. Dengerin baik-baik. Ketika Isabel mendengar itu, ia mencalak matanya. Mencalak mata itu tahu? Ngapain tuh mencalak mata? Bukan menculak matanya lain. Mencalak itu bahasa kerennya itu make up.
Ngerti saudara ya? Dulu kan belum ada foundation, lempung atau apa saya nggak tahu, tapi mungkin mencalak matanya. Bukan menculek matanya. Kalau menculek matanya bagus, tapi ini mencalak matanya. Dia make up, dihiasinyalah kepalanya. Wih, kira-kira sekarang kalau zaman sekarang ibu-ibu pakai jambul. Gitu. Dihiasi. Saya nggak berkatanya pakai jambul Isabel, jangan saudara, jangan. Itu bagian dari tren masa kini. Tapi Alkitab berkata, dihiasinyalah kepalanya. Lalu ia menjenguk dari jendela. Terus ini, apa yang dia buat? Pada waktu Yehu masuk ke pintu gerbang, berserulah Isabel. Bagaimana? Selamatkah Simri, pembunuh tuanya itu? Yehu mengangkat kepalanya, melihat ke jendela itu dan berkata, siapa yang di pihakku? Siapa? Dan ketika 2-3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru, jatuhkanlah dia. Mereka menjatuhkan dia sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda. Mayatnya pun terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam lalu makan dan minum. Kemudian ia berkata, baiklah urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkanlah dia sebab ia memang anak raja. Mereka pergi untuk menguburkannya tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya, hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu lalu ia berkata, memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Elia orang Tisbe itu. Di kebun di luar Yisrael akan dimakan anjing daging Isabel. Maka mayat Isabel akan terhampar di kebun di luar Yisrael seperti pupuk di ladang sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, inilah Isabel. Nah, apa yang dia buat sebetulnya? Dia tahu bahwa dia akan dibunuh oleh Yehu, bagaimanapun. Lalu kemudian dia pakai senjata kekuatannya. Apa itu? Bahasa sekarang adalah sex appeal-nya. Dia berdandan begitu rupa, dia percantik dirinya, terus dia nengok. Dengan harapan Yehu terpikat kecantikannya dan dia selamat. Dia pakai kekuatan seksualnya untuk menjatuhkan orang lain. Tapi Yehu ini orang nggak biasa. Naik kudanya itu kayak orang gila, kata kita. Jadi ini model abnormal laki-laki ini. Lihat perempuan gitu tidak tertarik orang abnormal, saudara. Naik kudanya kayak orang gila, Alkitab berkata. Lihat dia berkata, jatuhkan. Kalau Salomo, lamar. Kalau Yehu, jatuhkan. Lain. Kalau Anda merdeka, roh kayak begini. Di depanmu boleh ada 10 peragawati begini-begini. Anda tetap makan nasi ayammu dengan enak tanpa terganggu, saudara. Ngerti, saudara? Tapi kalau di dalammu ada kayak begitu. Lewat penjual jamu. Sudah mumet tak karu-karuan. Sebab yang kotor itu dalamnya. Itu loh kecenderungan iniquity itu. Ngerti saudara? Ini dialami oleh keluarga Daud. Bagaimana kita bisa buktikan Isabel perzinannya? Menyelamatkan dirinya, dia pakai daya tarik seksualnya. Ketanggor ketemu orang rotok. Enggak kayak laki-laki biasa, naik kudanya aja bukan kayak pangeran. Memacu kudanya seperti orang gila. Nah, kalau halus kayak Salomo, berwibawa, berhikmat, geblak saudara. Musuh orang kayak begini, jatuhkan. Katanya. Ini orang gak punya perasaan, jatuhkan, mati. Lihat dalam kitab Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2 ayat 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel. Nah, kata Isabel artinya without cohabitation. Cohabitation artinya
hidup bersama sebagai suami istri. Isabel itu tidak bisa kalau ada hidup bersama sebagai suami istri. Ya, hubungan seks yang disahkan Tuhan adalah antara suami dan istri. Kalau orang kena Isabel, dia nggak bisa yang itu. Cari yang lain. Isabel. Dikatakan yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Saudara sekalian, ini yang mengerikan. Ayat berikutnya. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zinah dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Mengerikan sekali. Dan Isabel membawa kepada perzinahan. Lihat dari cara modelnya, dandannya, apa yang dia buat. Total itulah wujud dari perzinahan di dalam dia. Nah, gereja Tuhan, dari segala otoritas yang diberikan oleh gereja, saudara sekalian, yang paling berat dan paling mengerikan, itu justru dilakukan oleh Allah terhadap dosa semacam ini. Tidak ada satu hukuman atau otoritas yang diberikan. Lihat, Yesus kalau ngajarkan bagus ya. Orang nampar ya, kasihkanlah pipimu yang sebelah. Kalau orang mengutuk, engkau berkati, jangan mengutuk. Kalau ada orang membenci engkau, kasihi dia. Ya kan? Kasihilah lawan-lawanmu, itu kan pengajaran kasih. Tapi ada satu exception. Ini saya tunjukkan. Dia ngajar juga, lawanlah iblis. Jangan beri tempat kepada iblis. Itu kan yang diajarkan Alkitab. Tapi ada satu perkecualian. Dan gereja diberi hak sebetulnya oleh Allah. Yaitu untuk menjatuhkan hukuman tertentu. Dan itu mengerikan sekali kepada dosa yang seperti ini. Nah, saya ajak Anda lihat 1 Korintus pasal yang kelima. Seluruh pasal kita akan baca supaya Anda tahu akan konteksnya. Dan kita akan segera selesai dengan 2 ayat lagi setelah ini. Pasal yang kelima. 1 Korintus pasal 5. Lihat mulai ayat yang pertama. Judulnya dosa dalam jemaat. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa. Seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita percaya bukan dengan berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku yang telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepadamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, penfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat?
Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Lihat, ngeri itu saudara. Sebagian besar kita diajar jangan mengutuk. Jangan beri tempat pada setan. Jangan ngobrol, kalau kasarnya ya. Jangan punya hubungan. Tapi yang satu ini dia bilang, serahkan tubuhnya pada iblis. Supaya jiwanya binasa. Nah, Pam Seward pernah ngalamin ini di gerejanya dia. Sekali seumur hidupnya, belum pernah lagi. Saya harap kita tidak usah, saudara ya. Di konseling, nggak bisa. Lalu kemudian, sampai titik terakhir, karena sudah jatuh terus. Ini para tua-tuanya menawarkan solusi yang baik. Kamu mau ke surga nggak? Mau. Kamu mau diterima Tuhan? Mau. Ke neraka? Nggak mau. Jinahnya terus. Surga sambil jinah terus. Itu saya nggak tahu dari mana itu ya. Ya tapi itulah agama yang muncul banyak hal di tengah-tengah kita ini. Jadi mau nggak kamu ditolong supaya kamu selamat? Mau. Aku ini mau lepas betul. Tolong aku. Supaya aku selamat. Baik. Ada satu alat terakhir untuk ngelepasin kamu. Apa itu? 1 Korintus pasal 5. Kita akan serahkan tubuhmu kepada iblis supaya jiwamu binasa. Dan ini orang nekat. Kenapa? Selamat, betul. Terima kasih. Supaya jiwamu selamat. Dan orang ini berkata, ya boleh. Ada yang ini. Satu kali dalam kebaktian seperti ini. Dibawa ke depan ini perempuan. Yang gembalanya berkata, kita sudah mencoba dan tidak ada hasilnya. Tapi dia mau selamat. Dan dia sudah capek dengan begini terus. Jadi mari kita serahkan tubuhnya kepada iblis. Jemaahnya kan syok. Seperti Anda sini, diam. Jangan-jangan ada yang memenuhi syarat digituin di sini. Bertobat ya saudara, bertobat. Jangan meneng. Metu ae gereja kayak gini. Ya Anda binasa lah, ketemu Absalom sama Yudas Iskariot. Nah, apa yang terjadi saudara? Jadi mereka sembahyang, ngomong, iblis dalam nama kuasa nama Yesus, kami serahkan tubuhnya sama kamu, jiwanya selamat. Begitu diucapkan begitu saudara, itu seperti orang kebakar seluruh tubuhnya. Itu sampai hampir telanjang, dia buka semua pakaiannya, nggak kuat, kepanasan dia teriak-teriak. Apakah langsung bertobat? Tidak. Saya belajar menungso itu dableknya luar biasa, saudara. Sudah kayak begitu tuh nggak bertobat. 15 menit teriak-teriak begitu. Sudah nggak kuat, saudara. Dia teriak, aku bertobat, dia teriak. Berhenti. Sejak itu berhenti, saudara. Dan terjadi pertobatan dalam gereja yang begitu banyak ternyata, saudara. Lo yang guyu sedikit atau yang tertawa. Saya doain dalam 2 hari ini firman akan bedah, saudara. Dan lusa kita merdeka, sungguh-sungguh merdeka. Amin, saudara. Dan lihat apa yang terjadi. Saya ngomong dengan Pam, saya berkata, ya itu kan satu kemungkinan, dia kayak orang kebakar. Bisa nggak langsung mati? Bisa. Bisa nggak langsung hancur-hancuran? Bisa. Semua bisa terjadi. Tapi jiwanya selamat. Dengar baik-baik saudara. Ini serius sekali. Dan Paulus berkata, kerjakan ini. Kita seringkali punya konsep, oh gereja itu kan mesti mengasihi ya. Kalau mau pergi jangan, besuki 5-6 kali. Kadang-kadang harus diminta kamu keluar dari tempatnya. Tapi kalau Anda gak lepas, mau minta keluar, awak-awakku diri kayak ngono, jangan wis gak apa-apa kok. Tuhan sabar kok memberikan waktu sebagaimana kepadaku. Ya kan, kalau Anda sebegitu gak bisa lepas. Saudara akan pakai banyak cara menyelamatkan muka sendiri. Tapi yang Tuhan mau, kita dimerdekakan dari semua itu. Amen, saudara.
Sekarang ayat yang terakhir, Yesaya 53, ini kabar baik buat kita. Apakah ada pengharapan buat orang seperti saya, Pak? Sebelum saya diserahkan kepada iblis tubuh saya beritahu kabar baik, saudara, sehingga Anda bisa makan soto dengan enak selesai kebaktian ini. Yesaya 53 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Yesaya 53 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ini ayat yang memberkati saya, sekaligus memberikan jalan yang sangat indah buat kita kalau kita sungguh-sungguh mau kembali kepada Tuhan. Di dalam karya penebusan Yesus, sebetulnya iniquity itu sudah ditanggungnya. Dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Pada ayat yang kelima, pada kalimat yang kedua, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bagus sekali. But he was wounded for our transgression. Dia terluka, tertikam oleh karena pelanggaran kita. Nah, apa bedanya wounded, saudara? Wounded itu luka yang terbuka. Anda lihat di tubuhnya memang luka. Ingat dia ditombak. Rupanya setiap lukanya Yesus itu nanggung sesuatu dari kita. Dia dimahkotai duri, itu luka. Dia dicambuk, bilurnya. Kalau Anda dengar kata bilur, itu bayangan saudara kan anakmu Anda rotan, terus bilur. Itu nggak ada apa-apanya. Bilur di sini sebetulnya itu kalau Anda lihat, cambuknya orang Roma itu seperti dari ujungnya, dari sekian tali itu ujungnya ada kayak seperti pancingan, ada hooknya gitu. Itu bukan kayak pecot kuda, tapi kalau dipukulkan, itu hooknya itu nancep di daging. Tarik, itu daging itu jadi serpihan, itu yang menyembuhkan penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah disembuhkan. Tapi dia juga wounded. Lihat mahkota duri, ditusuk dengan tombak lambungnya. Lihat paku di tangannya. Wounded itu untuk transgression kita, yang di luar nampak, sampai bangkit pun lubangnya masih ada. Semua yang sudah kita langgar dari kebenaran, dia berkata, kalau kamu bertobat, ini lukaku ini sudah nanggung. Tapi kemudian Alkitab berkata, he was bruised for our iniquities. Kata bruised, kata diremukkan, itu dari kata sebetulnya bruise. Kata bruise itu artinya begini, itu memar. Oleh karena kecenderungan dosa kita. Anda tahu memar? Memar itu adalah luka di dalam. Ya, Anda kebentur ya. Memar kan? Anda pegang bagian luarnya, nggak ada goretannya mungkin. Tapi biru semua. Apa itu? Pembuluh darah di dalam pecah. Itu kan luka di dalam. Iniquities, itu luka tapi di dalam. Di luarnya, oh jangan tanya saudara. Biasanya sopan, halus, tenang, menghanyutkan. Senyumnya banyak, ya, intelek, ngomongnya juga hormat kepada orang tua, tutur bahasanya bagus, tapi najisnya minta ampun. Luarnya bagus, tapi itu luka di dalam. Dan itulah iniquity di dalamnya. Luarnya kelihatan, struggle, pergulatan di dalam. Untuk itu dia harus memar. Anda ngerti? Ditutup matanya, dipukuli. Setiap pukulan itu membuat memar dia. Memarnya tubuh Tuhan, wajah Tuhan. Dia berkata, semua memar dalam hidup anak-anakku, aku tanggung di sini. Pada ayat yang ke-6, ayat yang terakhir, and the Lord has laid on him the iniquity
asuh. Dan Tuhan telah taruhkan di atasnya semua kecenderungan dosa semua kita. Kalau kita bertobat dan kita akui, Tuhan, ini loh kecenderungan kayak begitu. Bagaimana kita lepas? Karena kalau masih berupa kecenderungan itu belum dosa. Dan itu belum spesifik tertentu. Tapi engkau terus punya itu. Mau coba ngomong dengan Tuhan. Tuhan, aku ini punya kayak begini. Tapi memarmu Yesus sudah nanggung ini. Angkat. Karena engkau sudah tanggung. Aku taruh di atas Yesus 2000 tahun lalu. Maka tiba-tiba kau tahu. Semua kecenderungan itu hilang dari hidupmu. Amen, saudara. Mari berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan. 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 Saya izinkan Anda pakai waktu beberapa saat ini di tempat masing-masing aja. Anda sembahyang ucapkan, akui di depan Tuhan. Apa kecenderungan-kecenderungan yang masih ada dalam hidupmu? Selesaikan. Ingat bahwa memar yang ditanggung Yesus sudah membayar semuanya, saudara. Ini waktunya kita mengalami kemerdekaan dari dunia. Thank you, Father God. The blood that Jesus shed for me. Yang lain Anda sembahyang aja, akui di hadapan Tuhan. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. The blood that Jesus shed for me. Way back at Calvary, the blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power, for it reaches to the highest mountain, and it flows to the deepest valley. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose. Mungkin ada orang di sini yang berkata begini, ya, ini kan bagian dari kelemahan biasa. Semua orang aja begini. Lalu Anda anggap sebagai hal yang wajar. Semua laki ya begini. Ya, semua orang hidup ya begini. Dengar sudah. Ya, mungkin kau bisa nanggung itu dengan segala aibnya. Tapi bagaimana kalau anak-anakmu hidupnya semua kacau balau? Perzinahan terus terjadi. Cucumu sampai masa tuamu kau terus lihat kehancuran demi kehancuran dari keluarga besar. Kenapa gak dihentikan mulai sekarang aja?
Sebab sudah ditanggung oleh semua memar Yesus 2000 tahun yang lalu. Dengan kita biarkan, kita sebetulnya ingin berkata, aku akan habiskan masa tuaku dengan melihat kehancuran keluargaku sendiri. Satu kali kau tinggalkan dunia dengan hati hancur, melihat semuanya berantakan. Karena serangan seperti itu dan kutuk seperti itu. Dan ketika engkau menghadap Tuhan pun, saudara harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amen, saudara. Mari semua angkat tangan di hadapan Dia. Dari hati, biar ada keluar pengakuan dari mulut kita. Semua yang Tuhan tunjukkan,